seseorang yang masuk neraka, apakah masih ada kesempatan untuk keluar dari neraka dan menuju ke surga? Ya, jumpa lagi dengan saya. Saya hari ini mau menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan keadaan manusia setelah kematian. Apakah masih bisa mengenal satu sama lain? Masih bisa mengenal keluarga? Masih bisa mengenal adik, bapak, dan mungkin orang terdekat Anda? Dan yang berikutnya, apakah contohnya seseorang yang masuk neraka, apakah masih ada kesempatan untuk keluar dari neraka dan menuju ke surga? Dan pertanyaan berikutnya, apakah masih bisa memiliki komunikasi atau bercakap-cakap dengan orang yang pernah kita kenal? Nah, mari kita menjawab beberapa pertanyaan ini dan saya akan menjawabnya, namun kita akan menjawabnya dengan salah satu ayat yang merupakan ayat yang penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, yaitu di dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Nah, di dalam ayat firman Tuhan ini sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan saya. Yang pertama, bahwa orang setelah meninggal dunia, jika dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Alkitab mengatakan bahwa dia akan mengalami kebinasaan atau dia akan menderita selama-lamanya. Karena kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ada ayat juga yang Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan demikian, maka ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang perlu diperhatikan oleh kita. Karena ini adalah hal yang mendasar di dalam kita mengenal siapa Allah kita. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa seseorang yang tidak menerima atau tidak percaya Yesus, maka dia akan mengalami kebinasaan. Dia akan mengalami penderitaan selama-lamanya. Kita bisa baca di dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan juga kita bisa bandingkan dalam Wahyu 14 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Itu dengan jelas mengatakan bahwa seseorang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mengalami kebinasaan atau penderitaan selama-lamanya. Dengan demikian, maka seseorang yang meninggal dunia dan tidak percaya pasti masuk neraka. Tetapi jikalau dia percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata bahwa dia akan masuk di dalam kerajaan Allah atau tidak mengalami kebinasaan atau penderitaan. Itu jawaban saya yang pertama. Dan yang kedua, apakah setelah kematian kita masih bisa saling mengenal satu sama lain? Apakah kita masih bisa mengenal keluarga? Kalau kita baca di dalam teks kita tadi, dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31, dan di ayat yang ke-23, kita dapat menemukan bahwa seseorang setelah meninggal dunia, maka dia masih bisa saling mengenal, melihat dan mengenal. Contohnya, mungkin Anda masih bisa mengenal apakah
keluargamu di sorga atau di neraka. Tapi kalau kita perhatikan di dalam teks kita, di sini kita mendapatkan seorang yang kaya ini mengenal Bapak Abraham, mengenal juga Lazarus. Dan kita lihat bahwa orang kaya ini, dia mengenal Abraham. Ini berarti bahwa kita dapat mengetahui bahwa ternyata setelah kematian, masih orang bisa saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana orang kaya ini masih bisa mengenal Abraham, masih bisa mengenal Lazarus. Berarti kita pun setelah kematian kita masih bisa saling mengenal keluarga kita, orang tua kita, dan mengenal saudara-saudara kita, dan siapapun yang mungkin kita pernah kenal, pasti kita kenal. Kita masih bisa melihat dan mengenalnya. Jadi, dengan demikian, maka apakah kita saling mengenal? Ya, kita masih bisa saling mengenal satu sama lain. Dan yang berikutnya pertanyaannya adalah, apakah masih bisakah kita berbicara satu sama lain? Tentu bisa. Karena kalau kita perhatikan di dalam teks ini, maka orang kaya ini masih bisa bercakap-cakap dengan Abraham. Suruhlah Lazarus. Ya, ini berarti bahwa masih bisa bercakap-cakap setelah kematian. Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-24. Ayat yang ke-24. Dan apakah masih bisa merasa senang, merasa tersiksa? Ya, karena di dalam ayat yang ke-24, 25, ternyata orang kaya ini mengalami atau merasa tersiksa. Dia merasa panas dan sebagainya. Ini menjawab bahwa ternyata masih bisa merasa setelah kematian. Ya. Dan juga jawaban saya yang berikut terkait dengan pertanyaannya, apakah masih bisa mengingat perkara-perkara masa lalu selama di bumi? Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-25, dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa ternyata Lazarus ini dan orang kaya ini masih mengingat. Bahkan Abraham masih mengingat kehidupan orang kaya ini dan Lazarus. Ini memberikan kita pengertian bahwa ternyata setelah kematian, kita masih bisa mengingat cara hidup kita selama kita masih di bumi. Jadi, kita tidak bisa berbohong dan kita tidak bisa menutup apa yang ada pada diri kita selagi atau apa yang kita perbuat selama kita masih di bumi. Sebagaimana dalam cerita ini adalah orang kaya dan orang yang miskin atau Lazarus ini. Si orang kaya ini tahu betul bahwa selama di bumi dia adalah seorang yang kaya. Ini berarti masih bisa saling mengingat dan mengingat akan perkara yang lalu di bumi. Ya, itu jawaban saya. Nah, jawaban saya yang terakhir ini terkait dengan apakah setelah contohnya seseorang masuk neraka, apakah masih bisa keluar dari neraka dan masih bisa pindah ke surga? Tentu jawaban ini adalah sesuatu yang perlu ketahui. Karena apa? Karena kita melihat agama-agama di luar kekristenan itu percaya bahwa setelah kematian orang dimasukkan dulu ke dalam neraka dan nanti setelah itu disiksa dan mungkin beberapa lama kemudian akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi itu ajaran di luar kekristenan. Tapi di dalam kekristenan, Alkitab dengan tegas bahwa seseorang yang sudah masuk di dalam neraka atau kebinasaan, jurang maut itu, dia tidak bisa keluar lagi dari neraka dan menuju ke surga. Karena apa? Kalau kita baca di dalam Alkitab
dalam Lukas 16 ayat 26, itu dengan jelas bahwa antara selamat dan yang binasa itu terpisah dan tidak saling bertemu. Ya, itu terpisah dan tidak saling bertemu. Yang bisa bertemu adalah orang-orang yang hidup di surga, demikian juga orang-orang yang hidup di neraka. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui, bahwa setelah kematian, jika Anda ditentukan masuk neraka, maka Anda tidak bisa lagi keluar dari neraka ke surga. Maka itu dengan demikian kesempatan untuk selamat itu selagi kita masih hidup di bumi ini. Maka itu dengan tegas Alkitab mengatakan bahwa jangan sia-siakan waktu ini. Percayalah dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan. Jangan sia-siakan jika hari ini Anda mendengar ini. Maka datanglah kepada Kristus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka yakinlah bahwa Anda pasti selamat. Dan saya di sini juga mau mengatakan bahwa kesempatan itu selagi kamu masih hidup. Tidak ada lagi kesempatan kalau Anda sudah meninggal dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan terus dukung dan ikuti channel ini dan Anda akan menerima pengajaran-pengajaran yang baik, yang berkenan, dan iman Anda bisa bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.